warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anakku sekalian di rumah tetap sehat dan tetap selalu menjaga kesehatan ya. Baik anak-anak, anak-anakku sudah naik ke kelas 9. Kali ini Bu Olive akan mengajarkan prakarya di pertemuan pertama kita. Kita akan belajar tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Baik anak-anak, semoga nanti di pertemuan pertama ini yang kemarin karena prakarya kita belajar tentang kerajinan ya sebelum semester ini, dan semester ini kita belajar tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, akankah lebih baik kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di KD 3.1 ini, Bu Olive menyampaikan KD-nya yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan, baik itu berupa daging, telur, dan susu, dan juga perikanan, baik ikan, udang, cumi, rumput yang menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mempelajari pengolahan hasil peternakan dan perikanan, siswa kelas 9 mampu mengidentifikasi, merancang pembuatan produk dengan baik. Maaf itu salah ketik ya Bu Olive ya. Baik, kita lanjutkan saja. Ya, anak-anakku sekalian, Indonesia merupakan negara agraris. Di Indonesia banyak sekali hasil sumber daya alamnya, mulai dari migas dan non-migas. Di hasil migas kita ada banyak sekali seperti timah, batu bara, kemudian minyak, kemudian ada lagi minyak tanah, kemudian kelapa sawit, dan masih banyak lagi. Kemudian ada di sektor non-migas juga. Di non-migas itu ada perkebunan, ada ada peternakan, perikanan, dan juga masih banyak lagi. Baik anak-anakku sekalian, Indonesia ini merupakan negara kaya sekali sumber daya alamnya. Jadi kita yang hidup di Indonesia wajib bersyukur ya. Baik, Ibu lanjutkan. Kemudian di sumber pangan hewani, di sini Ibu akan membahas beberapa hasil non migas yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang sumber pangan hewani meliputi hasil peternakan dan perikanan. Ya, peternakan yaitu pengertiannya adalah hasil hewan ternak seperti penghasil daging, telur, dan lain-lain. Susu juga. Kemudian di hasil perikanan, hasil hewan dari perikanan seperti berbagai macam jenis ikan, udang, cumi, rumput laut, kerang, dan masih banyak lagi ya. Kemudian di hasil perikanan, ikan yang ada di Indonesia itu berdasarkan ekologinya atau tempat hidupnya terbagi menjadi 3, yaitu di perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut atau perairan asin. Gitu ya. Di perairan tawar contohnya adalah ikan lele, kemudian ikan emas, ikan gurami, ikan bawal, dan masih banyak lagi. Kalian tentu mampu menyebutkan perairan air tawar ya, karena di sekeliling kita banyak sekali yang menjadi sumber daya pangan ikan air tawar. Terutama di wilayah Sidoarjo ini. Sidoarjo ini kan dekat laut juga. Di sini lengkap ya, ada perairan air tawar, perairan payau, dan perairan laut. Semuanya ada semua anak-anak. Baik, kemudian di perairan payau, di situ ada contohnya ikan bandeng, kemudian ikan kakap. Kemudian ada lagi di perairan air laut yaitu ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung, udang, cumi,
rumput laut dan kerang, dan masih banyak lagi. Tidak bisa Bu Olive sebutkan satu-satu ya, nanti kalian bisa mencari saja di Google ya. Baik, selanjutnya, kenapa Bu kita harus tahu beberapa macam ikan yang hidup di 3 perairan? Karena anak-anakku sekalian, sebelum kita mampu mengolah makanan, maka kita harus mampu mengetahui ikan itu dari mana asalnya, kemudian nutrisi dan kandungan apa yang ada di ikan itu. Begitu. Jadi tidak asal makan saja, tapi kita melalui proses dari tahu objek yang akan kita masak dulu, baru kita melakukan masak-masak seperti itu ya. Pengolahan itu kan memasak maksudnya. Iya, di sini ada ikan air tawar, contohnya antara lain. Tadi sudah boleh sebutkan ya, ada ikan mas, seperti itu bentuknya ikan mas. Ciri fisiknya pun sudah terlihat di layar ya. Ada ikan mas, kemudian ada ikan nila, ikan mujair, ikan lele, ikan sepat, ikan patin, dan yang satu lagi ikan apa? Tidak ada tulisannya, itu Bu Olive juga nggak tahu. Ya, nanti kalian bisa menebak sendiri itu ikan apa yang paling bawah. Nah, di beberapa ikan ini banyak sekali di sekitar kita ya, terutama di wilayah Sidoarjo ini hampir semua dikonsumsi. Jadi banyak sekali, melimpah gitu ya. Jadi di Sidoarjo ini banyak sekali hasil ikan tawarnya. Baik, boleh lanjutkan. Nah, setelah ini adalah hasil laut. Ya, ikan air laut. Ikan air laut, perairan laut di sini sudah terlihat di gambar. Ada beberapa ikan, kemudian ada kerang, kemudian ada udang, dan masih banyak lagi harusnya ya. Ada cumi juga, ada rumput laut, tapi tidak boleh sertakan gambarnya. Nanti kalian bisa browsing sendiri ya, seperti apa bentuknya. Nah, kemudian ini ikan air payau. Ikan air payau ini tadi ada kakap dan bandeng. Kenapa bandeng ini sangat banyak di Sidoarjo, anak-anak? Karena di wilayah Sidoarjo ini kan dekat dengan perairan laut, air laut. Di Sidoarjo ini bisa sekali kita membuat tambak ikan dengan air payau, yaitu yang bisa kita budidayakan ikan bandeng dan juga ikan kakap. Bu, kenapa Bu kok kita waktu di atas gunung nggak ada air payau? Karena air payau ini adalah air yang punya kadar garam tapi tidak terlalu tinggi. Jadi hewan-hewan yang ada di air payau ini sebenarnya adalah hewan laut juga. Jadi bukan hewan air darat ya, bukan ya. Maksudnya bukan hewan air tawar, tapi ini merupakan hewan air laut yang bisa hidup di kadar garam yang rendah seperti itu. Jadi kakap merah, kakap putih, harusnya ada kakap putih juga ya. Kakap merah, kakap putih, bandeng itu adalah hasil ikan laut seperti itu seharusnya, tapi bisa dibudidayakan di tambak air payau seperti itu, anak-anak. Saya lanjutkan. Ciri fisiknya seperti itu ya. Kalau kakap merah itu warnanya merah, kemerahan ke orange ya, orange lebih ke jingga. Kemudian kalau yang bandeng itu cirinya itu mengerucut di bagian kepalanya lebih kecil daripada badannya. Terus tidak ada sirip yang lebar, siripnya kecil saja. Kalau di kakap merah itu siripnya lebih lebar ya, seperti itu. Terlihat jelas kan? Di video Bu Olive ini sudah kelihatan jelas ya. Nah, setelah kita mengetahui sedikit tentang perikanan, kita akan membahas sedikit juga tentang pengertian tentang peternakan, yaitu peternakan daging. Baik daging sapi merah ataupun daging putih.
Daging putih itu daging unggas ya anak-anak ya. Ya, sebelumnya kita lihat dulu pengertian daging sebagai bahan olahan. Daging sebagai bahan olahan ialah di bagian lemak tubuh hewan yang terbungkus oleh kulit yang melekat pada tulang, yaitu kita sebut daging. Yang biasanya warnanya merah itu. Nah, kita lanjutkan. Berdasarkan warna dasar pangan, daging dibedakan menjadi dua, yaitu daging merah, daging berwarna putih, dan daging berwarna merah. Daging berwarna putih biasanya berasal dari unggas. Contohnya daging bebek, ayam, burung puyuh ya. Contohnya, dan masih banyak yang lain. Kemudian daging merah biasanya berasal dari hewan-hewan yang berkaki empat. Misalnya ada daging sapi, ada daging kambing, kemudian daging kerbau, dan masih banyak lagi. Manfaat ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Jadi anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui beberapa pengertian tentang daging dan juga ikan, kita akan mengetahui manfaatnya dulu. Seperti yang Bu Olive katakan di sebelumnya tadi, bahwa sebelum kita mengolah bahan itu menjadi bahan makanan, kita wajib mengetahui apa sumber nutrisi yang ada dalam ada dalam sumber pangan tersebut ya. Kalau dari ikan, udang, cumi, rumput, daging, telur, dan susu itu pastinya berkaitan dengan protein ya. Baik, kita lanjutkan. Ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu adalah sumber protein hewani bagi tubuh yang berfungsi sebagai apa? Kalau sumber protein fungsinya. Nah, ini kita sebutkan ya, ada 5 kurang lebih. 1, sebagai zat pembangun. Sebagai zat pembangun itu maksudnya untuk tubuh kita. Jadi tubuh kita itu memerlukan zat pembangun anak-anak agar kita dapat tumbuh besar, tumbuh tinggi seperti itu. Bukan tambah gemuk ya maksudnya, tapi tentang zat pembangun tulang ya, lebih ke tulangnya. Kemudian yang kedua ada cadangan makanan dan sumber energi. Di cadangan makanan dan sumber energi ini maksudnya apabila kalian sedang berdiet, lebih baik kalian memakan protein yang lebih banyak karena itu akan menunda kalian lapar. Nah, itu sebagai sumber cadangan makanan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga tentang sintesis antibodi, hormon, dan enzim. Ini penting sekali anak-anakku, karena di masa pandemi ini kita perlu sekali mengonsumsi buah-buahan, sayuran, dan juga tidak boleh lupa protein, karena protein ini ada zat antibodinya ya, yang untuk memperbaiki hormon-hormon atau enzim yang sudah rusak seperti itu. Jadi kita wajib mengonsumsi protein hewani secara teratur setiap hari. Tapi tidak boleh juga kita melupakan sayur dan buah. Jadi kalau bisa harus seimbang ya antara protein, kemudian sayur-sayuran dan buah. Yang keempat yaitu pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. Jadi anak-anakku, ini juga penting bagi tubuh, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. Itu penting sekali untuk pertumbuhan kita. Kemudian yang kelima, pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan, terutama pada anak-anak dan masa pertumbuhan. Bu, jadi kalau tidak anak-anak lagi, apakah masih boleh memakan protein? Boleh anak-anakku sekalian, dan kita wajib makan protein terus. Terutama untuk anak-anak. Kenapa di sini ditulis untuk anak-anak? Karena di masa anak-anak itu banyak sekali zat dan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya, baik untuk pertumbuhan otak maupun pertumbuhan fisik seperti itu ya.
Di masa kanak-kanak sampai dewasa itu sebenarnya ada tata aturannya ketika kita mengonsumsi protein anak-anak. Semakin umur kita semakin tambah, semakin tua, maka protein yang kita butuhkan semakin sedikit. Jadi kalau anak-anak banyak. Kalau nanti orang dewasa dari umur 20 sampai 30 itu sudah berkurang ya. Kemudian 30 sampai 50 juga sudah berkurang. Jadi semakin bertambahnya umur, semakin sedikit konsumsi proteinnya. Tapi wajib tetap harus mengonsumsi ya setiap hari. Baik, boleh lanjutkan. Ya, demikian sedikit tentang pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan di minggu depan. Jadi sebelum Bu Olive akhiri, di sini ada tugas yang harus kalian selesaikan anak-anakku. Tugas yang harus kalian selesaikan yaitu sebagai berikut. Tugas nomor 1 yaitu buatlah resume tentang materi yang sudah Bu Olive sampaikan dan berilah hiasan pada resume tersebut agar terlihat menarik. Yang kedua yaitu identifikasi 10 hasil peternakan dan perikanan yang ada di daerah sekitarmu. Misalnya di bagian Sidoarjo, misalnya di Sidoarjo itu kan ada beberapa kecamatan. Kalian itu kan tinggal berbeda-beda ya. Nah, di situ di daerah sekitarmu itu penghasil apa? Misalnya penghasil udang windu ya nanti ditulis. Penghasil penghasil bandeng berarti ditulis seperti itu. Nah, di situ ada kolom di bawahnya, silahkan diisi menggunakan itu ya, dijawab maksud saya, dijawab nomor 2 itu menggunakan tabel di bawahnya. Nah itu tulisannya yang tabel pertama, kolom pertama hasil peternakan atau perikanan. Berarti hasil peternakannya itu apa? Misalnya hasil peternakannya ayam ya. Nah bentuknya bagaimana? Kalian mengidentifikasi bentuk ciri fisiknya ayam, misalnya berbulu warna apa dan lain-lain. Kemudian rasa ini maksudnya Bu Olive rasa yang sudah matang ya, jangan nanti ayam rasanya pahit ya. Semua makanan rasanya pahit nanti kalau kalau hewannya masih mentah dimakan ya pahit rasanya. Kali yang Bu Olive maksudkan ini yang sudah matang ya, makanya di kolom sebelahnya itu ada olahan masakan. Olahan masakan misalnya diolah menjadi apa? Ayam goreng. Nah, ayam goreng rasanya bagaimana itu bisa kalian tulis di sebelahnya. Seperti itu anak-anak. Kira-kira ada pertanyaan? Tugasnya 10 ya, 10 hasil peternakan dan perikanan, berarti 5 peternakan, 5 perikanan. Begitu anak-anak, ada pertanyaan? Ya nanti bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp, langsung japri ke Bu Olive saja, jangan di grup ya. Nanti mengumpulkan tugasnya pun nanti bisa langsung japri Bu Olive saja, jangan di grup ya anak-anak. Baik, apabila ada salah kata, salah ucap atau ada yang perlu dibenarkan, kita akan bahas di minggu depan atau kita bisa komunikasi lewat WhatsApp ya. Baik anak-anakku, sebelum saya tutup pembelajarannya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan Bu Olive mohon maaf karena ini pencahayaannya kurang ya, jadi kalian tidak bisa melihat tidak terlihat baik videonya Bu Olive. Yang penting PowerPoint-nya nyampe dan kalian paham dengan apa yang Bu Olive jelaskan. Baik anak-anakku, semoga sehat selalu, semoga jaga selalu kesehatan, jaga selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dan wajib makan makanan sehat. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.